Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di dalam Renungan Hidup dalam Iman. Perenungan pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka dari kitab Ayub. Saya akan membaca beberapa ayat bagi kita sekalian. Ayub pasalnya yang ke-19, LAI memberikan judul Ayub yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya. Ayatnya yang pertama, tetapi Ayub menjawab, "Berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan, sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celaku sebagai bukti terhadap diriku, insyafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku." Saya lompat ke ayatnya yang ke-25. Ayub berkata, "Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu." Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mengalami satu kesulitan atau penderitaan yang hebat, pernahkah saudara dipersalahkan dan dikucilkan oleh orang-orang yang telah saudara anggap sebagai teman? Atau pernah diremehkan oleh keluarga kita? Bahkan mungkin yang paling naas, kita diejek oleh anak-anak yang kita anggap masih muda ataupun masih kecil. Pernahkah saudara merasa sangat sedih dan merasa sangat kesepian ketika mengalami hal yang seperti itu? Saudara, ketika mengalami satu penderitaan yang hebat dan orang-orang di sekitar kita mempersalahkan kita, bahkan Tuhan pun seolah-olah tidak membela kita. Nah, bagaimana sikap kita? Tentunya bagaimana kita menyikapinya akan menunjukkan kualitas iman kita. Ayub mengalami penderitaan hidup yang sangat berat. Ayub bukan hanya kehilangan harta bendanya, anak-anaknya, dan kesehatannya. Ia juga kehilangan respek dari istri yang telah mendampinginya selama ini. Penderitaan itu, saudara, ternyata bertambah-tambah dahsyat karena seiring berjalannya waktu, para sahabat-sahabatnya yang dia pikir dapat menjadi tempat untuk dia mencurahkan secara terbuka, secara bebas segala perasaan yang dia alami, malah ujung-ujungnya menyalahkan dia, bahkan juga menolaknya. Mereka bertindak seakan-akan menjadi Tuhan dan menjadi hakim bagi Ayub. Saudara, pembukaan keluhan Ayub di pasalnya yang ke-19 ini, sebenarnya ini menunjukkan satu pembelaan dirinya terhadap berbagai tuduhan yang ditujukan kepada dirinya. Kita lihat tadi di ayat-ayat di awal, dia berkata, "Berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan? Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku." Tentunya ini adalah sesuatu yang real yang dialami oleh Ayub. Ini menggambarkan kesedihannya. Ini menggambarkan kepiluan hati Ayub akibat berbagai perkataan sahabat-sahabatnya yang telah menuduhnya bahwa dia telah bersalah, dia telah berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga muncullah kalimat pembelaan dirinya. Ketika dia berkata, "Jika aku sungguh tersesat," atau di terjemahan lain dikatakan, "Jika aku sungguh bersalah, maka aku sendiri yang akan menanggung kesalahanku itu." Ayub bahkan mengatakan bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap dirinya. Saudara, perasaan diasingkan yang dialami Ayub yang makin meningkat karena para sahabat-sahabatnya mengungkapkan berbagai tuduhan dengan tanpa perasaan. Itu telah menjadi beban yang menghancurkan hati Ayub. Ayub dijauhi, Ayub dilupakan, bahkan mungkin dibenci banyak orang. Mulai dari orang-orang yang mungkin hanya sekedar mengenal Ayub, hingga ke keluarga, bahkan di circle terdekatnya, sahabat-sahabat terdekatnya sendiri. Ayub meratap karena ia dikucilkan oleh saudara kenalan, bahkan sahabat-sahabatnya. Saudara, dalam penderitaan tentunya kita membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekat yang mengasihi kita.
Seberat apapun permasalahan yang kita hadapi, kalau kita masih mendapatkan kepercayaan, dukungan, dan kekuatan dari mereka, kita akan lebih sanggup untuk menghadapinya. Namun ironisnya saudara, seperti pengalaman Ayub dalam kesusahan dan penderitaannya, bukan penguatan, bukan pendampingan, bukan dukungan yang dia dapatkan, malah berbagai tuduhan dan penghakiman yang dia terima. Saudara, pengalaman Ayub ini mengingatkan saya dan saudara, jika dalam satu komunitas kita mendapatkan perlakuan seperti perlakuan dari teman-teman Ayub ini, maka saya nggak heran kenapa banyak orang ketika dalam kesusahan, ketika dalam penderitaan, cenderung memilih sendirian, memilih menarik diri, mengasingkan diri dari komunitas. Pada akhirnya mungkin dia hanya menangis dan menderita sendirian. Dia mengalami kesepian dari sahabat dan juga teman-temannya. Pengalaman Ayub memiliki sahabat-sahabat yang seperti ini menjadi sebuah pembelajaran penting bagi umat Tuhan dalam gereja, termasuk kita di dalam GKKA ini. Masihkah kita sebagai anggota keluarga gereja menjadi orang yang walaupun mungkin gak bisa membantu pergumulan-pergumulan orang-orang yang kita kenal dengan uang dan lain sebagainya, tetapi paling tidak kita bisa mendengarkan pergumulan mereka dan mendoakan agar Tuhan menguatkan mereka dalam melewati pergumulan tersebut? Ataukah kita menjadi orang-orang yang seperti sahabat-sahabat Ayub, yang dengan mudahnya menuding, melemparkan tuduhan, bahkan menghakimi saudara-saudara kita yang sedang mengalami penderitaan, yang walaupun mungkin kita nggak bisa pungkiri, mereka menderita karena kesalahan mereka sendiri. Saudara, puji Tuhan, karena meskipun Ayub dituding oleh sahabat-sahabatnya dan dia akhirnya bergumul sendirian, namun menarik, ia menghampiri Tuhan. Itu sebabnya di ayatnya yang ke-25, ia tetap berkata dengan yakin, "Tetapi aku tahu penebusku hidup dan dia akan bangkit di atas debu." Sahabat-sahabatnya menghakimi dan menuduh dia. Orang-orang menolak dia. Keluarga pun mungkin mempersalahkan dia. Namun Ayub tetap datang kepada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan sendiri. Ia membawa ketidakmengertiannya, ia membawa kekecewaannya kepada Tuhan. Dia mempertanyakan keberadaan Tuhan. Bahkan dia sempat berkata bahwa Tuhan tidak adil. Namun pertanyaan-pertanyaan itu tidak membuat Ayub meninggalkan Tuhan. Justru dia semakin datang kepada Tuhan. Maka saudara, ketika suatu saat mengalami seperti Ayub ini, dituding, dihakimi, dituduh oleh sahabat-sahabat terdekat yang seharusnya menguatkan kita. Ketika mungkin suatu waktu bahkan keluarga pun menolak dan mengejek akibat kesusahan yang kita alami, kepada siapa saudara datang? Tetaplah datang dan hampiri Tuhan yang saudara kenal. Ujian iman seperti yang dialami Ayub ini akan semakin menunjukkan kualitas iman yang kita miliki. Sekalipun ada kalanya kita mengeluh, mempertanyakan keadilan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Ayub, namun sesungguhnya iman Ayub tidak pernah goyah. Perenungan kita pagi hari ini, apakah iman saudara sedang goyah saat ini dengan pergumulan yang sedang saudara hadapi? Sakit penyakit yang gak tahu kapan berakhirnya, usaha yang dirintis belum pulih dan stabil, pekerjaan yang stagnan dan tidak ada peningkatan karir. Apapun itu, milikilah keyakinan iman seperti Ayub. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan dia akan bangkit di atas debu. Yang kedua saudara, jika sahabat, teman atau anggota jemaat yang kita kenal sedang ditimpa sengsara seperti yang dialami Ayub, kita menjadi teman yang seperti apa? Menambah beban mental dan psikis mereka dengan pernyataan-pernyataan yang menghancurkan mental mereka, atau menjadi teman atau kenalan yang menguatkan mereka agar sanggup melewati masa sulit dan krisis yang mereka hadapi?
Selamat merenung, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau menyapa kami pagi hari ini dengan firman-Mu. Tuhan tahu apa yang sedang digumulkan oleh umat-Mu saat ini. Kalau mereka yang mendengarkan renungan ini sedang diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, kesulitan, bahkan juga mungkin kesesakan yang mereka pikir tidak ada jalan keluar. Biarlah kiranya pengalaman Ayub boleh membuat mata mereka, hati mereka terus tertuju bahwa penebusnya adalah hidup. Inilah yang menjadi kekuatan iman kami. Terima kasih Tuhan, selidikilah dan tilitlah hidup kami Tuhan Yesus. Menjadi teman dan sahabat yang seperti apakah kami ketika kami menghadapi dan berhadapan dengan saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan yang berat. Tolonglah kami melewati sepanjang hari ini di dalam anugerah Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi, menjadi teman, menjadi sahabat yang dapat menguatkan mereka, orang-orang yang kami kenal, melewati masa sulit yang mereka hadapi. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.